Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari bab 1. Kemarin kita sudah belajar secara bersama-sama mengenai apa itu pengerjaan faktor persamaan kuadrat, dari mulai faktor, kemudian dengan rumus ABC, dengan rumus apa itu tadi, ada 3 intinya. Kemudian kita akan melanjutkan yaitu yang B, yaitu menerapkan persamaan kuadrat. Adapun untuk menerapkan persamaan kuadrat ini yaitu dengan menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Yang A sendiri menggunakan perkalian faktor, menggunakan perkalian faktor. Bentuk umumnya yaitu kayak gini, faktor. Saya x nya kayak gini, x min x1 dikalikan x min x2 sama dengan 0. Nah, nanti kamu mengalihkan ini seperti biasa. Langsung saja untuk contohnya, tentukan persamaan kuadrat kuadrat yang akar-akarnya yaitu min 8 dan 3. Nah, ini min 8 dan 3. Oke, saya majukan lagi, kelihatan ya. Oke, diketahui x1 yaitu min 8, misal x2 yaitu 3. Nah, kita tinggal menerapkan dengan bentuk ini, x min x1 dikalikan x min x2 sama dengan 0. X min x1 nya berapa? Min 8 kalikan x min x2 nya 3. Oke, x min kali min plus 8, x min 3 sama dengan 0. Ini nanti kamu perkalian dengan ini ya. Oke, x kali x kuadrat, x kali min 3x min 3x, 8 kali x positif ya, plus 8x, 8 kali min 3 min 24 sama dengan 0. Kemudian x kuadrat min 3x plus 8 berapa? Plus 5. X min 24 sama dengan 0. Ini hasilnya. Kan tadi pertanyaannya tentukan persamaan kuadratnya. Ini dengan menggunakan faktor. Kemudian yang B. Yang B itu apa ya? Coba. Yang B itu menggunakan rumus jumlah dan hasil kali. Oke, menggunakan rumus jumlah dan hasil kali itu seperti ini. Bentuk umumnya x kuadrat min x1 plus x2 x plus x1 dikalikan x2 sama dengan 0. Kita menggunakan contoh yang tadi, yang awal diketahui apa?
diketahui tadi X1 nya berapa? Min 8. Oke, kemudian X2 nya yaitu 3. Oke, dengan persamaan tadi X kuadrat min X1 X2. X1 X2 nya mana? X1 nya berapa? Min 8 plus X2 nya berapa? 3, jangan lupa X, plus X1 nya min 8 kali X2 nya 3 sama dengan 0. X kuadrat, nah ini min apa plus min 8 ditambah 3, utang 8 nyor 3, min 5 kali min plus ya, min 5 kali min plus 5x min 8 kali 3 min 24 kali positif min tetap min 24 sama dengan 0. Sama menggunakan faktor bisa, menggunakan rumus jumlah dan hasil kali juga bisa. Oke, kita coba ini ya, hasilnya sama ya, kelihatan ya. Kemudian selanjutnya yaitu dengan menyusun persamaan kuadrat baru, tapi ini kita coba dengan kita coba di lembar berikutnya ya. Oke, kita lanjut lagi yang C kelihatannya. Oke, menyusun persamaan kuadrat baru berdasar akar-akarnya, berdasarkan akar-akarnya, kayak gini ya, nggak apa-apa lah. Untuk contoh langsung, kita contoh langsung di sini. Susunlah persamaan kuadrat yang akarnya 5 lebihnya dari akar persamaan kuadrat x kuadrat min 8x plus 2 sama dengan 0. Oke, kita hal yang pertama kali kita lakukan yaitu mengidentifikasi terlebih dahulu. Oke, A apa saja? A nya berapa? 1, ini kan 1. Kemudian B nya berapa? B nya itu ini min 8. Kemudian C nya berapa? Positif 2. Oke, C nya positif 2. Kemarin kita sudah belajar mengenai rumus jumlah dan selisih akar-akar persamaan kuadrat, yaitu yang pertama adalah x1 ditambah x2. Ini nanti gunanya untuk menghitung persamaan kuadrat baru, sama dengan min b per a. Nah, kita langsung masukkan saja min b per a. Min b nya berapa? Min 8 per a nya 1, berarti min 8 min kali min plus 8 bagi 1 8. Kemudian x1 kali x2 itu apa?
C per A. C nya berapa? C nya ini 2 per 1. 2 bagi 1 2. Oke, kita tarik lagi supaya kelihatan. Kemudian yang berikutnya tadi apa? 5 akar-akarnya 5 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat ini. 5 lebihnya. Kita misalkan akar yang pertama alfa itu 5 lebihnya, berarti x1 ditambah 5 lebihnya dari akar-akar, berarti 5 ditambah x1 ini nanti. Terus yang beta, ini misalnya beta x2, supaya membedakan ini x2 plus 5 juga, ada 2 akar. Oke. Kemudian setelah itu kita juga mengadopsi dari ini, tapi dengan akar-akar yang baru, yaitu A plus beta. A plus beta itu apa? A nya itu ini x1 plus 5. x1 kita kurung x1 plus 5 untuk membedakan saja, ditambah betanya berapa? x2 plus 5. Oke. Ini tinggal menjumlahkan saja kan, x1 tambah x, yang x dengan x gitu aja. Tapi kan ini nggak bisa dijumlahkan karena beda, x1 ditambah x2 plus 5 ditambah 5. Kemudian 5 ditambah 5. x1 plus x2. x1 plus x2, oke. x1 plus x2 tadi berapa? 8 ditambah 5 tambah 5 10. 8 tambah 10 18. Kemudian sama lagi, tadi mengadopsi x1 ditambah x2, sekarang x1 kali x2 berarti alfa dikalikan beta. Alfa kalikan beta, alfanya berapa tadi? x1 plus 5, betanya x2 plus 5. Oke, ini seperti tadi pemfaktoran yang pertama, yaitu nanti x1 kali x2, x1 kali x5, 5 kali x2, 5 kali 5. Kita coba x1 kali x2, ya berarti x1 kali x2, nggak ada kan. x1 kali 5 berarti positif, jangan lupa 5x1. 5 kali x2 positif 5x2. 5 kali 5 kali 5 25, jangan lupa tandanya diperhatikan lagi. x1 kali x2 tadi berapa? x1 kali x2 yaitu 2. Kemudian nah ini kita pecah saja. Ini kan sama artinya dengan 5 kali x1 ditambah x2. Coba sih, 5 kali x1 5x1, 5 kali x2 5x2 plus 25. 2 ditambah 5 kali x1 tambah x2 tadi berapa? x1 tambah x2 tadi berapa ya? Oh 8, ada 8. Iya 8. Oh iya benar 8 plus 25. Hasilnya berapa? 2 tambah 40 tambah 65. Ini 40 tambah 25 65 tambah 2 67. Oke, berarti ini belum selesai kan, mencari akar persamaan kuadrat baru, mencari persamaan kuadrat baru, maaf. Jadi berarti persamaan kuadrat barunya tadi yang kita memakai yang ini, x kuadrat min, yang tadinya x1 ditambah x2 kita ubah karena persamaan ada akar-akar yang baru ini, yaitu alfa ditambah beta x plus alfa kali beta sama dengan 0. X kuadrat min, nah tadi alfa ditambah beta tadi berapa? Alfa tambah beta, alfa tambah beta tadi ini
18 X, jangan lupa ini, plus alfa kali beta 67 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat baru. Kemudian ada lagi, yaitu aplikasi persamaan kuadrat. Untuk aplikasi persamaan kuadrat nanti kalian tonton di slide-nya saja. Oke, kita lanjut lagi tentang fungsi kuadrat. Kelihatan ya? Fungsi kuadrat. Nah, di dalam fungsi kuadrat ini kalian akan mempelajari penerapan cara menggambar grafiknya. Fungsi kuadrat ini itu bentuk umumnya kayak seperti ini. Fx itu sama dengan y, itu yaitu ax kuadrat plus bx plus c, dengan a tidak boleh sama dengan 0 dan a, b, c itu anggota real. Nah, x-nya itu disebut dengan variabel ini, variabel bebas, dan y-nya itu disebut variabel terikat. Jadi ketika x-nya diisi angka nanti, itu y-nya mengikuti nanti, itu saja. Kemudian ini yang terpenting di sini, menggambar grafik fungsi kuadrat. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, menggambar grafik fungsi kuadrat seperti apa menggambarnya? Itu ada bentuk umumnya seperti ini. Fx sama dengan y, sudah hafal, ax kuadrat plus bx plus c. Oke, langsung saja kita buat semacam bentuk umumnya. Jika a-nya lebih dari 0, ya ingat, jika a-nya lebih dari 0, maka grafiknya ini terhadap x, sumbu x, maka grafiknya akan berbentuk seperti ini, memotong sumbu x, ya, grafiknya akan menghadap ke atas dengan d lebih dari 0. Tapi jika d nya sama dengan 0, maka bentuk grafiknya itu hanya menyinggung sumbu x. Kemudian ada lagi, jika d-nya kurang dari 0, maka grafiknya hanya tidak menyinggung, tidak memotong di awang-awang ini. D itu apa? D itu diskriminan, yaitu kemarin sudah, yaitu b kuadrat min 4ac. Ini diingat-ingat. Kemudian ada lagi, jika a nya kurang dari 0, kelihatan nggak? Oh, enggak. Oke, kelihatan ya.
Jika A-nya kurang dari 0, D-nya lebih dari 0, intinya kalau A-nya kurang dari 0 itu grafiknya menghadap ke bawah. Tapi jika D-nya lebih dari 0, berarti memotong. Nah, jika A-nya kurang dari 0 tapi D-nya sama dengan 0, ya cuma menghadap ke bawah tapi menyinggung sumbu X. Kemudian ini lagi, D-nya kurang dari 0, A-nya kurang dari 0 juga, berarti ya hanya ini terhadap sumbu X, tidak menyinggung, tidak memotong. Oke, ini dipahami grafiknya, cara menggambar grafik. Langsung saja contohnya itu kayak gini. Nah, contoh gambarkan grafik fungsi kuadrat, saya singkat, yaitu fx-nya sama dengan fx itu sama dengan y ya. Kalau nanti penulisannya di soal itu fx saja berarti itu sama dengan y otomatis. Kalau y saja berarti sudah otomatis fx kayak gitu. X kuadrat min 4x min 5. Kita coba. Yang pertama kali kamu lakukan itu identifikasi. A-nya berapa? 1. B-nya berapa? Negatif 4. C-nya berapa? C-nya itu berapa? Negatif 5. Jangan lupa tandanya. Oke. Kemudian diskriminannya. Dari sini kita sudah tahu A-nya 1. Berarti kan lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti grafiknya menghadap ke atas. Ini menghadap ke atas. B-nya B kuadrat min 4 AC. B kuadrat B-nya min 4. Min 4 A-nya 1, C-nya min 5. Ketemu langsung yaitu 36. Kalau enggak saya coba saja sendiri. Kemudian dari situ, setelah langkah ini D, langkah berikutnya yaitu memfaktorkan, atau dengan rumus ABC boleh atau langsung dengan faktor boleh. Kalau saya faktor saja yang gampang. X kuadrat min 4x tadi soalnya min 5 sama dengan 0 difaktorkan. Nah, jangan lupa cara memfaktorkan seperti apa. Kemarin kamu sudah belajar. Oke. Jika ditambah itu hasilnya, maaf ini sama dengan 0. Jika ditambah hasilnya itu min 4 ini, jika dikalikan hasilnya min 5. Karena ini 1 berapa? Langsung ketemu min 5 kali 1, ini juga min 5 kali 1. Min 5 tambah 1 min 4, min 5 kali 1 tinggal memasukkan angka ini ke dalam ini. Berarti kalau ini x kuadrat berarti ini x, ini juga x. Min 5 plus 1. Setelah itu kamu faktorkan. X min 5 sama dengan 0. X sama dengan, pindah ruas ini, pindah ruas. Min 5 pindah ruas ke kanan jadi positif 5, atau x plus 1 sama dengan 0. X sama dengan, pindah ruas ini positifnya jadi min 1. Ini diingat lagi. Setelah itu belum untuk menggambar, belum sampai, kita tentukan TP nya, titik puncaknya, yaitu X, Y. Untuk puncak ini puncaknya, yaitu dengan cara apa? Ini min B per 2A min D per 4 kali A. Oke. Kita coba. Kelihatan ya, min B. Oke, kelihatan min B itu berapa? Min
B nya berapa? Min 4 per 2A, 2 kali 1, min D. D itu 36, berarti min 36 per 4 kali 1. Oke, min kali min positif, 4 dibagi 2, 2. Ini min 36 bagi 4, min 9. Sudah ketemu titik puncaknya. Kemudian langkah berikutnya, misalkan X sama dengan 0, harus X sama dengan 0, maka Y-nya, tadi Y-nya apa? Itu X kuadrat min 4X min 5. X kuadrat misalkan 0, berarti 0 kuadrat min 4 kali 0 min 5, ketemu min 5, berarti Y-nya yaitu min 5. Nah, setelah itu kita ya, kelihatan ya. Setelah itu kita gambar grafiknya. Menggambar grafik harus dengan penggaris. Maaf, saya tidak menggunakan penggaris, tapi saya usahakan untuk lurus. Nah, ini Y, sumbu Y, ini sumbu X. Di sini ada min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Di sini ada juga min 1, min 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, min 5, dan 9. Min 9. Oke, di sini lagi ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, yang dibutuhkan ini, maaf. Nah, ya, kelihatan ya. Oke, yang dibutuhkan di sini hanya ini. Tadi menghadap, karena A-nya itu lebih dari 0, berarti menghadap ke atas. D-nya lebih dari 0, juga memotong sumbu X, berarti ini X dan 5. Nah, ini jadi X nya 5, ini X nya 1, berarti ini titik dulu, min 1 dan 5. Oh, tuh kurang 1. Nanti kayak gini. Terus melalui sumbu X. Nah, ini melalui sumbu Y. Gimana? 0,5, 0,5 min 5 ini nanti kayak gini. Terus titik puncaknya 2,9, 2 ini negatif 9, kita garis. Ini saya tidak menggunakan penggaris, maaf. Nah, tinggal kita gambar. Jangan lupa melalui 5. Nah, ini terus ke sana. Nah, ini kalau gambarnya bagus akan indah. Begitu cara menggambar grafik. Jadi ini materi yang sering keluar di ujian sekolah juga. Terima kasih dari saya. Selamat mencoba. Nanti ada beberapa soal.